NATO takut dengan armada angkatan udara Rusia yang masih lengkap. We are monitoring the situation in Russia. The events over the weekend are an internal Russian matter. And yet another demonstration of the big strategic mistake that President Putin Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Setelah 16 bulan pertempuran di Ukraina, militer Rusia masih memiliki hampir semua pesawat tempurnya. Itulah yang ditakutkan oleh NATO dan negara-negara di Eropa. Meskipun jet dan helikopter tidak menghilang dari atas Ukraina, tetapi sistem pertahanan udara yang padat membuat wilayah udara tidak ramah. Namun para komando militer NATO menyatakan Rusia memiliki angkatan udara yang jauh lebih besar. Masalah lain mungkin membuatnya tidak beroperasi secara efektif. Dalam pidatonya di Global Air and Space Shift Conference di London pada hari Kamis lalu, Marsikal Udara Rich Nixon, Kepala Staf Angkatan Udara Inggris, mengatakan Angkatan Darat Rusia sekarang lebih lemah karena kehilangan lebih dari 2/3 tanknya, tetapi sebagian besar Angkatan Udara tetap utuh. Nixon menampilkan grafik yang menggambarkan kekalahan kedua belah pihak berdasarkan penilaian oleh intelijen pertahanan Inggris dan situs web pelacakan sumber terbuka ORIC. Salah satu grafik menyebutkan Rusia telah mengalami lebih dari 220.000 korban tewas, termasuk 176 pilot militer. Rusia juga kehilangan 162 sistem pertahanan udara. Grafik kedua menyebutkan Angkatan Udara Rusia mempertahankan 96% dari 2021 pesawat, 90% dari 899 helikopternya. Rusia hanya kehilangan 86 pesawat dan 90 helikopter. Angka tersebut sedikit berbeda dengan perkiraan sebelumnya. Sebuah dokumen intelijen Amerika Serikat yang bocor secara online musim semi ini mencantumkan kerugian Rusia pada 72 jet tempur, pembom tempur serta 81 helikopter, kerugian Ukraina pada 60 pesawat tempur dan pembom tempur dan 32 helikopter. Dokumen yang bocor mencatat bahwa para pejabat memiliki kepercayaan rendah dalam perkiraan gesekan karena kesenjangan informasi, keamanan operasional dan operasi informasi dan bias dalam informasi yang dibagikan oleh Ukraina. Itu menguatkan komentar dari banyak pejabat Amerika Serikat dan NATO yang mengatakan bahwa jaringan pertahanan udara yang efektif di kedua sisi mencegah Ukraina dan Rusia mencapai superioritas udara, meluncurkan serangan udara yang efektif di garis depan atau target area belakang. Seandainya Angkatan Udara Rusia mampu mengendalikan langit ketika menyerang pada Februari 2022 itu, mungkin akan menjadi perang 3 atau 10 hari. Jenderal James Hacker, Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa dan Sekutu NATO, dilansir Insider. Semua peralatan militer yang ditawarkan 45 negara kepada Ukraina diangkut dengan truk tidak akan pernah sampai di sana jika Rusia memiliki keunggulan udara, kata Hacker. Mereka akan memiliki pesawat pendukung udara dekat tepat di perbatasan Polandia dan Rumania di atas jalur komunikasi. Segera setelah melintas perbatasan itu akan dilakukan. Kedua belah pihak memiliki jaringan pertahanan udara yang efektif yang melawan operasi pihak lain. Tambah Hacker yang mengatakan pada bulan Maret bahwa Ukraina kehilangan lebih dari 60 pesawat dan Rusia lebih dari 70. Ukraina sekarang memiliki sistem pertahanan udara dan rudal yang sangat canggih, kuat, tangguh, terintegrasi seperti halnya Rusia. Jadi yang Anda lihat adalah Rusia tidak dapat menerbangkan pesawat mereka
mereka jauh ke Ukraina karena mereka ditembak jatuh, kata hacker. Demikian pula Ukraina tidak dapat menerbangkan pesawat mereka ke Rusia karena alasan yang sama. Namun pesawat dari kedua sisi masih aktif. Serangan udara adalah bagian dari persiapan Ukraina untuk serangan balasan yang diluncurkan pada bulan Juni. Sementara Angkatan Udara Rusia belum mengerahkan sebagian besar kekuatan udaranya. Pesawatnya terus menyerang posisi Ukraina dan ada tanda-tanda sedang mengutak-atik cara baru untuk memperkerjakan mereka. Meskipun seringkali dari keamanan wilayah yang dikuasai Rusia, kami telah melihat mereka melakukan eksperimen dengan berbagai jenis roket yang dapat mereka luncurkan sedikit lebih jauh di sisi mereka, kata Dara Masichot, pakar militer Rusia di lembaga riset RAND Corporation. Masichot mengatakan Angkatan Udara Rusia masih bisa mengeksploitasi keunggulan numeriknya jika Ukraina mengudara, meskipun faktor lain dapat menghambat operasi udara Rusia ke depannya. Kerugiannya kemungkinan besar berdampak besar pada kadar pilot terampilnya yang relatif kecil. Sanksi Barat dapat membatasi kemampuannya untuk memperbaiki jet. Hacker dan wakilnya, Marsikal Udara Inggris Johnny Stringer, mengatakan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan baru-baru ini, masalah dengan pelatihan, penargetan dan pengambilan keputusan kemungkinan akan menghambat kinerja Angkatan Udara Rusia. Rusia telah merekapitalisasi cukup banyak angkatan udara taktis mereka. Mereka telah melakukan banyak hal di bagian depan senjata juga. Tapi jika Anda tidak membahas semua lini pengembangan, kata Stringer pada podcast War of the Rock, bersiaplah untuk memiliki beberapa hal mencolok yang tidak mampu seperti yang mungkin Anda harapkan saat menulis cek, katanya. 3 brigade satuan elit militer Ukraina jadi sasaran serangan jet tempur Rusia. Tembakan rudal dan juga bom angkatan udara Rusia VVS menghabisi dan juga membunuh sejumlah prajurit dan menghancurkan basis persenjataan yang dipasok oleh Barat. Informasi diungkap oleh Kepala Pusat Pers Kelompok Pasukan Berat Angkatan Bersenjata Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Dalam keterangannya, Sibinsky menyatakan jika serangan kelompok udara militer Rusia diarahkan ke Brigade Pasukan Khusus ke-1, Brigade Mekanis terpisah ke-14, dan Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan Brigade Mekanis terpisah ke-92 Angkatan Darat Ukraina.